akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Iya betul, peraturan kelas yang harus kita yakini. Bersama-sama, tidak boleh ada yang melanggar ya. Nanti setelah ini ibu akan membagikan kertas. Anak-anak menulis masing-masing keyakinan kelas apa sih yang anak-anak inginkan di kelas kita ini. Nanti boleh ditempel, laki-laki sebelah sini, perempuan sebelah sini ya. Ibu bikin dulu tabelnya. Nah, di sini laki-laki, di sini perempuan. Silakan siapkan pulpennya. Ya. Boleh sesuai keyakinan sendiri. Boleh kasih nama ya. Kasih nama. Boleh. Boleh dikasih nama. Nama panjang. Enggak. Tulis Panggilan aja. Ibu boleh berapa aja? Satu aja, karena kita banyak, nanti satu aja yang dipilihnya. Iya, keyakinan kelas apa yang anak-anak inginkan di kelas ini? Ibu kasih waktu 2 menit. Tuh, ditulis dari mulai sekarang. Jangan yang pas di labnya. Enggak ya. Tuh, keyakinan kelas apa kemarin yang sudah ibu bahas tentang keyakinan kelas, berarti peraturan kelas. Oh, aku mah mau tidak boleh ini di kelas. Bisa adres sama boleh tempel di sini. Oh, silakan tempel. Ya, so tempel. Ini atuh. Oh. Gak ada di sini. Udah ditempel meren. Baca lagi nih papi. So, boleh ditempel keyakinan kelasnya. Ya. Belum aku. Ya, sok. Yang lain? Sudah? Udah main. Boleh. Sama panggilan aja, ada apa? Sudah? Sok, tempel. Yang laki-laki ini pada belum, masih kosong. Nah. Sok, tempel. Ya, yang sudah duduk lagi, yang sudah duduk lagi.
Aku tidak boleh nakal di kelas, bersih. Aku ingin menjaga kebersihan. Aku ingin kelas bersih, kebersihan, ketertiban. Dilarang bermain di kelas saat belajar. Selalu menjaga kebersihan. Tidak boleh main bola di kelas. Aku ingin sekolah yang bersih. Tidak buang sampah di kelas. Tidak berisik saat di kelas. Tidak boleh bilang kasar. Tidak boleh berisik saat ibu guru berbicara. Nah, aku mau kelas ini bersih. Aku ingin nggak berisik. Aku di kelas ingin pintar. Tidak bicara kasar, tidak boleh berkata kasar, tidak sudah cidung, sedekah. Tidak boleh bercanda elek-elek kalau guru mau ngobrol. Nah, keyakinan kelas ini akan kita sepakati bersama. Nanti setelah ini ibu akan bikin di dalam karton dan anak-anak menandatangani. Sudah kelas 5 harus bisa tanda tangan. Bisa. Ya. Semangat ya. Semangat. Tepuk tangan buat semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Pilda Apriani Permata, asal sekolah dari SDN Nanggeleng 2, Kota Sukabumi. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Sukabumi. Hari ini mari kita sama-sama belajar, bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu yang sudah lebih senior dari saya, hanya untuk menyampaikan apa yang saya terima dalam pembelajaran guru penggerak agar tersampaikan kepada Bapak Ibu dan sama-sama kita bisa berkolaborasi di sekolah untuk menerapkannya kepada siswa-siswi kita masing-masing. Di sini yang pertama yaitu menerapkan pemahaman pengalaman budaya positif. Kita lihat di slide selanjutnya, ada konsep inti budaya positif, diantaranya yaitu perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Mungkin sebagian Bapak Ibu baru mendengar beberapa kata di sini, ada 8 yang akan saya jelaskan di sini. Oleh sebab itu kita mulai yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik yang imbalan atau penghargaan berbentuk reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Mungkin kata-kata disiplin sering kali kita dengar, bahkan sudah makanan sehari-hari untuk kita para pendidik disiplin. Oleh sebab itu dijelaskan bahwa disiplin itu ada kepanjangannya juga tentang disiplin positif. Jadi bukan berarti ada disiplin negatif, tidak, tetapi kita akan lebih menjelaskannya tentang disiplin positif. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu terbagi menjadi 3,
Yang pertama tentunya profil pelajar Pancasila. Yang kedua Primary Year Fragment atau PYP disingkat. Kemudian yang ketiga keterampilan hidup atau skill. Profil pelajar Pancasila yaitu salah satunya beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian PYP diantaranya atau dalam bahasa Indonesianya ini jangka waktu panjang, mungkin rencana jangka waktu panjang. Antaranya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Hal-hal seperti ini tentunya sudah kita lakukan kepada anak didik kita di sekolah. Kemudian keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Keterampilan skillnya. Selanjutnya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru diantaranya yaitu profil pelajar Pancasila yang baru-baru tahun-tahun ini didengungkan oleh pemerintah. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di kata-kata tersebut ada kata berdiferensiasi. Pembelajaran dengan cara berdiferensiasi itu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Misal, anak lebih senang mendengarkan, berarti kita menggunakan metode ceramah. Anak lebih sering melihat gambar, berarti kita menyediakan gambar. Ada juga anak yang suka audio visual, mendengar dan melihat, berarti kita menyediakan bisa berbentuk video, bisa berbentuk film. Ada juga yang kinestetik, anak itu senang aktif di kelas. Kalau belajar dia selalu aja berlari-lari ke sana kemari. Nah, pembelajaran khusus juga untuk yang anak kebutuhannya kinestetik. Jadi berdiferensiasi itu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi nanti kalau misalkan nanti di guru penggerak itu ada rancangan RPP pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, sebelumnya kita melakukan asesmen dulu. Anak itu kamu membutuhkan sukanya pembelajaran apa? Atau kita sudah lebih tahu, oh kalau anak ini mah kinestetik, kita yang lebih tahu keadaan murid kita gitu. Itu berdiferensiasi dengan paradigma baru. Selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, materi ini mempunyai motivasi ekstrinsik, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada dua motivasi, yaitu motivasi intrinsik dari luar dan intrinsik dari dalam. Selanjutnya, nah di sini ada apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita selalu kan, kamu misalkan bapak hukum atau ibu hukum, tapi ada yang kata-kata lain, konsekuensi. Apa sih bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, di sini hukuman ciri-cirinya tidak terencana dan tiba-tiba.
Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam hukuman. Mereka tidak tahu karena tiba-tiba itu. Lalu bersifatnya satu arah dan berupa hukuman fisik dan psikis. Kalau konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena konsekuensi. Lalu sikap guru selalu memonitor murid. Jika restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, itu restitusi. Jadi ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya, nah di sini kita refleksi sama-sama ya. Di sini ada tindakan guru. Ada tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, kita catat ya, itu hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, boleh. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lalu murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kita lihat ya jawabannya. Nah, ini dia. Kenapa yang nomor 1 disebut hukuman? Mencatat 100 kali, saya tidak terlambat lagi. Iya, betul. Karena secara tiba-tiba dia terlambat datang, kemudian dia langsung disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi. Kemudian lari mengelilingi lapang basket 2 kali terlambat hadir di sekolah. Kenapa hukuman? Ya, karena lebih ke fisik ya kalau lari. Jadi anak yang dihukumnya berbentuk fisik. Kita lihatlah yang konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kenapa konsekuensi bukan hukuman? Ya, betul. Karena terencana kertas tugas teman, jadi dia harus menerima konsekuensinya. Sudah direncanakan itu. Kemudian yang terakhir nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Tapi kan itu berbentuk fisik. Kenapa disebut konsekuensi bukan hukuman? Karena di sini dijelaskan untuk pelajaran PJOK. Jadi lari itu bisa dibikin untuk pelajaran termasuk pelajaran PJOK. Jadi disebutnya konsekuensi. Yang terakhir. Nah, ini tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisiknya maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Berarti itu termasuk hukuman. Jika konsekuensi, sesuatu harus terjadi yang membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tapinya seperti tadi yang harus mengganti kertas yang basah. Jadi dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan mendorong anak menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan,
kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu konsekuensi termasuknya. Nah, untuk restitusi tadi udah hukuman dan konsekuensi. Sekarang restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2004. Ada 9 ciri restitusi, yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Kalau restitusi, namun untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki hubungan. Tawaran tapi bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi nanti akan kita pelajari lagi di slide yang berikutnya. Yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Biasanya kita sebagai Bapak Ibu guru selalu membicarakan tentang peraturan kelas. Nah, di modul ini saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Hampir sama seperti peraturan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Jawablah pertanyaan berikut, mengapa Anda memakai helm saat berkendara? Ya. Lalu, mengapa Anda meminum obat saat sedang sakit? Kita lihat ya, jawabannya sudah ada diyakini oleh diri sendiri pertanyaan itu. Nah, di sini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan karena sudah diyakini oleh diri kita, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Itu tadi yang kita yakini, bahwa memakai helm saat berkendara itu berarti menjaga keselamatan kita saat terjatuh atau menaati peraturan yang sudah dianjurkan. Di situ keyakinan kita. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Seperti tadi pertanyaan tadi, mengapa kita memakai helm saat di jalan raya? Bisa saja kita gak usah pakai helm, bisa saja, tapi kita meyakini ya takut ditilang atau takut saat kecelakaan kita terjatuh dan melindungi kepala kita. Selanjutnya ini ada pembentukan keyakinan atau keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini ciri-ciri keyakinan kelas, jadi jangan terlalu panjang untuk keyakinan kelas, tetapi yang lebih pentingnya disepakati oleh bersama. Ini hasil keyakinan kelas 5. Salah satunya bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap sopan dan menghormati guru, bersikap jujur, saling tolong menolong, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, dan hidup rukun dengan teman. Keyakinan kelas ini sebelumnya harus sudah disepakati oleh semua warga di kelas, sehingga saat nanti ada mereka yang melanggar, kita akan bertanya keyakinan apa yang mereka langgar di kelas. Karena sudah diyakini, atau kata-kata sebelumnya peraturan boleh, cuman untuk yang sekarang disebutnya keyakinan kelas. Itu tadi tentang keyakinan kelas. Sekarang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Contohnya bertahan hidup seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, keamanan. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, disayangi, bagian dari kelompok ingin dipedulikan. Lalu penguasaan, perasaan ingin diakui, memimpin, harga diri dan prestasi. Kesenangan, bermain, tertawa, humor dan antusiasme. Lalu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, keinginan mencoba hal baru. Jadi secara tidak langsung 5 kebutuhan dasar manusia ini pasti kita miliki. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kenapa ya? Coba kita lihat. Contoh. Nah, di sini ada soal. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang di sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti itu, seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Dinda? Kebebasan, kesenangan, cinta dan kasih sayang, atau penguasaan? Coba. Karena di sini kita lihat ada kata-kata kan enggak seru jadinya. Berarti apa kira-kira? Dia marah karena Bu Raninya melanggar, dia bersenandung. Nah, di sini jawabannya yaitu kebebasan. Jadi dia ingin melakukan bersenandung, tapi dilarang oleh ibu guru karena ibu guru kelasnya harus tenang. Jadi yang dibutuhkan Dinda ini, kebutuhan dasar manusianya itu yaitu kebebasan. Selanjutnya ada lagi. Nah, Dinda masih Dinda kene. Dinda seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah mengadu pada ibunya benci sama Bu Rani karena apa cenah? Ibu guru tidak menyapaku hari ini.
Padahal aku pakai jepit rambut yang baru, kata Bu Guru. Kata Dinda. Termasuk kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Dinda? Cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan atau penguasaan? Ya, betul semuanya. Boleh tepuk tangan dulu. Hebat. Selanjutnya ada lagi. Masih Dinda, tapi sekarang beda. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa yang kebutuhan dasar apa yang Dinda butuhkan? Betul, tepuk tangan lagi. Hebat ya ibu bapak guru seperti itu. Jadi terkadang murid itu yang mereka langgar justru mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Sebenarnya dari situ yang pertama 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ya bertahan hidup, lalu cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Kemudian, nah ini yang tadi kebutuhan dasar manusia, sekarang restitusi. Yang tadi hukuman, konsekuensi. Nah yang ini restitusi lebih diperdalam lagi. Restitusi tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama ada 5 cenah ya. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Katanya, kamu selalu saja salah. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Di sini berarti posisi kontrolnya penghukum. Kalau jenis seperti ini. Yang kedua, penghukum ciri-cirinya yaitu nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Hasilnya kemungkinan murid menjadi mendendam atau bersifat agresif. Ini hasil kalau memiliki 5 posisi kontrol di bagian penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, berbeda dengan penghukum, pembuat rasa bersalah ini nadanya lebih lembut dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini untuk pembuat rasa bersalah. Jadi ada 5 posisi kontrol, tadi penghukum, sekarang pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, masih ini ciri-cirinya. Nada suaranya memelas, halus atau sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Yang tadi kita bahas, murid akan merasa bersalah. Kemudian hasilnya di sini murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap si penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid
dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini mereka berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Kekurangannya ini kalau bersikap teman. Dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, katanya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal-hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Itu untuk posisi teman. Adapun ciri-cirinya, nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini, sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Ini untuk posisi teman. Selanjutnya posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ciri-ciri pemantau. Pemantau nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contohnya, guru berkata, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi berkata, tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada jam waktu istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Ini untuk posisi pemantau. Yang kelima, terakhir posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya.
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas yang tadi sudah kita bahas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seseorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang untuk melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Ini di posisi terakhir. Ciri-ciri manajer: nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Pada posisi manajer inilah maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, tadi 5 posisi kontrol yang telah kita pelajari. Yang pertama tadi sebagai penghukum, lalu pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, lalu yang terakhir manajer. Di materi selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Ya, di sini. Nah, segitiga restitusi ini seperti ini. Yang pertama, menstabilitaskan identitas. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Lalu, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Kemudian, nah di sini yang pertama menstabilitaskan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Salah satu kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita biasa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Di sini untuk menstabilitaskan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kata-katanya hampir sama di sini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, kamu
karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Di sini untuk validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini untuk menanyakan keyakinan. Ini ada video yang akan ditayangkan. Sebentar ya. Di sini. Ya. Contoh dari segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Oh, ininya. Kedengaran. Apalah. Sedikit. Sebentar ya. Oh masih, apa-apalah kedengaran ya suaranya. Nggak bisa. Di situ. Nah, di sini restitusi adalah yang tadi telah kita pelajari. Sekarang izin minum dulu. Nah, di sini ada kasus 1. Gina sering datang terlambat ke sekolah dan masuk ke kelas saat pembelajaran yang sudah dimulai. Kedengeran ya? Udah. Apanya? Oh ini ya. Udah. Udah Pak Oji. Jadi pengen kesini. Udah. Yang iya. Apanya? Oh ini. Perangkat dihidupkan. Modem Bluetooth sedang mencari perangkat. Enggak ada. Enggak ada Pak Uji. Ini. Koneksi Bluetooth berhasil. Ulangi ya. Nih. Casting. Nah.
Karena kemarin ada acara seminar, jadi kita juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikra, saya sangat senang sekali melakukan praktek segitiga restitusi sebagai jalan program untuk menemukan kesalahan dan memperbaikinya agar tidak terulang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, tadi praktek segitiga restitusi yang telah saya praktekkan di sekolah saya. Pertama, segitiga restitusi itu ketika ada kasus yang kita lakukan, yaitu menstabilitaskan identitas. Yang pertama, kita menanyakan kepada anak apa yang anak perbuat dan anak mengakui kesalahannya. Lalu validasi tindakan, menanyakan ke tindakan selanjutnya, rencana tindakan selanjutnya. Kemudian segitiga yang terakhir yaitu meyakini keyakinan yang dilanggar oleh anak tersebut. Itu tadi praktek segitiga restitusi. Dan nah, di sini segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi ada 3, menstabilitaskan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Itu tadi video tentang segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di sekolah. Selanjutnya, terima kasih. Itu tadi materi sedikit banyak, bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu, tetapi hanya menyampaikan seperti yang tadi telah diutarakan di kegiatan awal. Sekarang kita telah sampai di penghujung acara. Kita akan membuat refleksi bersama-sama atau kesimpulan bersama-sama. Boleh yang akan membuat refleksi? Ada yang mau membuat refleksi? Oh iya, boleh Ibu Pika, mangga. Saya Pika dari TKW Sartika ingin menyampaikan refleksi setelah saya mendengar materi yang Ibu terangkan tadi. Ya. Alhamdulillah, saya menjadi paham tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila, PYP, dan keterampilan hidup skill. Dalam pembelajaran paradigma baru juga pasti akan sesuai dengan pembelajaran TK yang akan saya hadapi nanti di lapangan.
belajar sesuai dengan kebutuhan anak, minat anak, dan bakat anak. Ya. Sesuai dengan teori fisiologi modern untuk menjadi profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Dan saya juga bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang pastinya akan saya temukan di lapangan nanti bersama kegiatan belajar mengajar. Untuk menghadapi anak juga hendaknya kita melakukan restitusi segitiga tadi. Ya, segitiga restitusi. Ya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, meyakini keyakinan. Pastinya akan saya lakukan nanti bersama anak-anak di sekolah. Ya. Terima kasih Ibu Pilda. Ya, terima kasih Ibu Pika yang telah menjelaskan refleksi kita bersama-sama. Kita yakini sama-sama ya refleksi tadi materi ini dalam satu modul yang telah saya pelajari. Mudah-mudahan materi yang telah saya sampaikan sedikit banyaknya bisa diterapkan dalam diri sendiri dan kepada murid-murid kita di kelas agar perubahan kepada anak-anak bisa kita laksanakan sehingga menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sekian materi yang saya sampaikan. Udah aja. Oh ya, kita itu lagi ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh Pak Uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fahrudi. Saya kelas 6 di SDN Negeri 2. Hanya ingin melanjutkan oleh Vika dalam refleksi yang telah disampaikan. Ya. Mungkin dari yang saya simak tadi ada 3 komponen utama mungkin ya. Ya. Yang pertama itu hukuman, yang Ya. kedua itu kesepakatan Konsekuensi, dan ya. yang ketiga itu adalah restitusi. Iya, iya. Dari di sini saya melihat dan memahami bahwa untuk paradigma yang saat ini mungkin kalau untuk hukuman itu mode jadul ya. Iya. Mode jadul, bahkan penekanan di paradigma ini kita itu menekankan untuk melakukan tindakan lebih ke konsekuensi atau lebih kesepakatan kelas, Yeah. di mana kita sebagai guru bersama-sama dengan siswa untuk membuat sebuah kesepakatan tentang akibat atau konsekuensi yang mereka langgar. Dan saya juga sangat setuju ya Bu Pilda, karena dengan begitu anak-anak itu lebih bisa, oh ini yang kita buat gitu ya, masa kita ngelanggar apa yang kita buat gitu ya. Dan yang selanjutnya berarti mungkin dari pemaparan tersebut saya juga akan melakukan tindakan seperti itu, yaitu membuat kesepakatan kelas di kelas saya dan nantinya akan dibuat dan dirembukan bersama siswa saya. Selanjutnya yang poin ketiga adalah restitusi. Restitusi ya. tadi. Nah, Ya. untuk restitusi ini banyak sekali poinnya ya, Ya. dimana saya tertarik di dalam poin yang kelima, yaitu manajer ya, dimana guru itu menjadi seorang manajer. Memang sangat setuju sekali, kita itu sebagai guru itu harus bisa memfasilitasi tentang kebutuhan siswa, di mana tadi juga disampaikan bahwa pembelajaran saat ini itu berfokus pada diferensiasi, di mana kita itu melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan ya, karena itu sangat penting sekali, di mana saya beberapa tahun ini mengajar, kemampuan siswa itu berbeda ya. Ada yang sukanya menggambar, ada yang sukanya bermain, dan ada yang sukanya ke akademik ya, lebih soal-soal dan sebagainya. Itu sangat berkesan sekali untuk saya, dan nantinya akan coba saya praktekkan ya di kelas saya, dan ingin menanyakan apakah kalau melihat dari ketiga itu
menurut Bu Filda sendiri, apakah memang ini kan pemahaman saya di Ya. awal bahwa saya melihat bahwa hukuman itu sudah usang ya. Nah, menurut Bu Filda sendiri, kalau Bu Filda posisi guru kelasnya saat ini memakai jenis hukuman atau kelayakan? Konsekuensi ya. Konsekuensi. Iya. Ya. Mungkin menjawab pertanyaan dari Pak Oji. Terima kasih ya Pak Oji ya sudah menambahkan materi refleksi kita hari ini yang secara tidak langsung pasti kita selalu menggunakan hukuman, pasti kita selalu menggunakan hukuman. Tetapi karena saya juga baru mempelajari, oh ternyata hukuman dan konsekuensi itu ada bedanya dan ada juga bisa berakibat yang berbeda kepada anak tersebut. Dan saya mulai belajar walaupun belum sepenuhnya lebih menggunakan konsekuensi, dan konsekuensi itu telah disepakati bersama dilakukan dengan segitiga restitusi selanjutnya apabila ada tindakan-tindakan yang salah yang dilakukan oleh salah satu murid kita di kelas. Begitu Pak Oji ya. Seandainya untuk contohnya, misal saya punya contoh nih, anak-anak tidak melaksanakan piket. Iya. Itu kan nanti contohnya kita itu mau pilih hukuman atau Iya. konsekuensi. Konsekuensi. Kalau misalkan hukuman itu kan apa? Ya nanti diganti sama konsekuensi. Iya. Dan nanti kan setelah diganti itu kenapa diganti ke konsekuensi kan? Iya. Nah, itu pengen tahu alasannya. Ya. Kalau misalkan melanggar tidak piket, kalau hukumannya pasti secara fisik, hukuman berbentuk fisik pasti, misalkan apakah itu misalkan Pak Oji ya lari yang tadi, ataukah harus membersihkan jendela, itu berbentuk hukuman. Kalau konsekuensi yang kita lakukan seperti tadi keyakinan kelas, di situ kan ada melaksanakan tugas piket. Kita melakukan dulu restitusi kepada anak-anak, ada keyakinan kelas yang kita langgar atau tidak. Nanti mereka akan validasi tindakan yang salah. Mereka akan bilang bahwa oh iya misalkan tidak piket, dan keyakinan selanjutnya akan memperbaiki dari kesalahan tersebut. Jadi konsekuensinya akan dilaksanakan segitiga restitusi tadi. Apakah setelah dilaksanakan itu untuk dampaknya bagaimana? Apakah sudah ada yang melanggar tidak itu? Kalau untuk dampaknya, hasil ke anak akan lebih untuk kedepannya mereka akan lebih menaati lagi keyakinan kelas yang mereka yakini. Ya, mangga Bu Susan. Menggambarkan ini kita berefleksi bersama. Kalau melihat ke dampak, ini kembali lagi pada 5 posisi kontrol tadi. Nah, gitu. Nah, Ya. kembali ke situ, apakah kita akan menjadi penghukum? Akankah kita menjadi pembuat merasa bersalah? Ataukah kita akan menjadi teman untuk mereka? Atau menjadi pemantau? Ataupun menjadi manajer? Itu kembali lagi, itu dampaknya berbeda-beda. Nah, kemudian, yang nanti setelahnya kita memposisikan diri kita itu, kemudian nanti kita ambil 3 posisi mana yang patut untuk mereka. Hukumankah, konsekuensikah, atau restitusikah. Nah, kemudian kalau dilihat, kalau dirunut, apalagi menyebabkan dampak untuk anak, mungkin posisi kita lebih aman itu menjadi manajer saja. Ya. Dalam artian, karena di manajer itu kita akan bisa sekali-kali menjadi teman dan menjadi pemantau. Kalaupun kita misalnya menjadi penghukum, itu mungkin dampaknya akan sedikit menjadi dampak buruk untuk anak. Kemudian yang kedua juga pembuat merasa bersalah juga itu dampaknya kurang baik. Nah, untuk itu kita sama-sama untuk menjadi manajer saja. Karena manajer itu akan sekali-kali juga kita akan menjadi teman dan pemantau untuk anak. Seperti itu. Adapun pemberiannya baik hukuman maupun konsekuensi restitusi itu tergantung pada yang tadi itu. Nah, kemudian diusahakan hukuman itu tidak terjadi.
Seperti itu mungkin yang saya simak tadi. Iya. Ya. Terima kasih Bu Susan telah menambahkan. Berarti sedikit banyaknya materi yang tadi saya sampaikan bisa dipahami oleh Bapak Ibu tentang budaya positif, berbagai macam budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu. Oh boleh Ibu, mangga. Harapan dari saya di sini di SD Negeri 2, semoga setelah Bu Pilda melaksanakan tindakan nyata ya, Ya, setelah aksi nyata. aksi nyata ya, semoga bisa diterapkan di sekolah kita karena sangat sangat baik apabila ini semua bisa dilaksanakan, khususnya untuk guru-guru yang ada di kelas ya. Tapi tidak hanya sampai di sini, mungkin ya aksi nyata yang akan dilaksanakan, mungkin kedepannya akan ada lagi. Iya. Semoga Bapak dan Ibu guru nanti bisa menyimak lebih banyak dan manfaatnya juga bisa dilaksanakan di sekolah kita. Jadi harapan saya semoga dengan berlangsungnya acara kegiatan ini ada kegiatan lain yang akan muncul yang lebih manfaatnya yang lebih banyak dan hasilnya akan lebih baik lagi. Mungkin sekian. Ya, terima kasih Ibu yang telah menambahkan refleksi kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan amanah kita sebagai pendidik menjadi lebih baik lagi dan menciptakan anak-anak yang lebih cerdas lagi. Untuk itu, terima kasih sekali lagi. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua.